Nah, ini menarik nih. Pernah nggak kamu tiba-tiba lagi enak-enak ngomong sama orang akan masalah hidupmu, tiba-tiba mereka berkata begini, "Halah, apa yang kamu alami itu tidak ada apa-apanya dengan apa yang dulu papa mama pernah alami di masa lalu." Atau mungkin sama temen juga sama ya, lagi enak-enak mencurhatkan masalahmu, tiba-tiba dia berkata, "Ya ampun, masalah lu sih gak ada apa-apanya dibandingin masalah gue." Sehingga tiba-tiba mood kita yang tadinya mau sharing, jadi males, malah tambah sedih. Pernah seperti itu? Sekarang pertanyaannya, yang salah kita atau dia? Yang salah itu apakah kita yang terlalu lemah atau mereka sih yang kurang mengerti kita? Ada apa dengan diri kita? Kita bahas. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Bener banget ya, kalau dipikir-pikir setiap masalah dalam hidup kita itu sebenarnya sumbernya cuma satu loh. Bener gak sih? Masalah kita itu sebenarnya yang paling besar adalah yang gak bisa dikeluarin. Bener. Kayak seolah-olah mohon maaf nih, kita lagi kebelet buang air. Kalau gak bisa dikeluarin kayaknya rasanya pusing gitu ya. Gak nyaman banget. Nah, ngerasa gak sih kalau itu sama banget dengan masalah kita selama ini? Kita pengen banget sharing masalah hidup kepada orang. Betul dong? Tapi entah kenapa begitu baru ngomong sedikit aja, kok orang lain langsung memberikan tanggapan ya. Udah gitu tanggapannya pun gak enak banget. Bikin kita males dan ngerasa bersalah. Jangan-jangan saya emang lemah nih. Jangan-jangan kitanya nih yang aneh. Ada apa sih dengan diri kita? Yuk, sekarang izinkan saya sebagai sahabat baik kamu. Berapapun usia kamu, saya anggap diri kamu seumuran. Ya, saya adalah generasi milenial. Apapun generasi kamu sekarang, kita bahas secara ilmiah. Siapa yang salah? Apakah benar kitanya yang aneh atau mereka yang justru harus diperbaiki? Ini manusiawi nih, ini masuk akal. Gini, kalau kita bicara soal kehidupan teman-teman, kita tidak boleh menghakimi orang lain seperti kita seolah-olah adalah hakim atau orang yang berwenang. Nggak boleh. Untuk bisa kita memberikan sebuah kesembuhan batin bagi diri kita, pakai cara saya. Gimana mas? Kita harus tahu dulu dong sebabnya kenapa sih kok mereka bisa seperti itu kepada kita. Kamu tahu nggak sebabnya? Jawabannya gampang, maaf ya. Karena menurut mereka, kita itu lemah, benar nggak? Coba renungkan, kenapa mereka bisa membuat kita jadi tambah nggak enak perasaannya dengan mengeluarkan sebuah perkataan atau statement, "Halah, masalahmu nggak ada apa-apanya dibandingkan masalahku dulu." Kenapa mereka bisa berkata begitu? Sederhana kan? Karena di mata mereka, kita lebih lemah daripada mereka. Betul apa tidak? Nah, dari situ, kita bisa memperluas lagi pertanyaan kita. Kenapa kok kita bisa ya mas dianggap lemah di mata mereka? Apakah benar kita selemah itu? Jawabannya gini. Sekarang sadar nggak sih? Coba deh, sekarang kamu lihat handphone kamu masing-masing. Kalau diri kamu kebetulan menonton video di hari ini di handphone, bagus, saya minta tolong angkat handphone kamu, dekatkan dengan diri kamu. Nah, sadar nggak? Handphone kita ini lebih canggih loh daripada handphone yang dimiliki oleh orang-orang zaman dulu. Nggak usah jauh-jauh, sekarang saya mau tanya. Kalau saat ini juga saya suruh kamu untuk buka internet, saat ini juga, bisa nggak? Oh bisa, gampang mas, dalam sedetik saya sudah buka internet. Bahkan kamu nonton saya pun di internet. Segini mudahnya zaman sekarang internet, bener nggak? Nah sekarang coba kita bandingin dengan generasi bapak ibu kita, bahkan kakek nenek kita dulu. Bagi mereka internet itu barang mewah loh. Untuk bisa buka internet, zaman dulu tuh susahnya bukan main. Bener nggak sih? Nah sekarang pertanyaannya gini. Menurut kamu sebagai sahabat saya yang cerdas nih, ada nggak kaitannya antara kemudahan mengakses internet dengan tekanan hidup yang kita alami? Ada nggak kaitannya? Betul, ada. Ada banget bahkan. Halo, sadar nggak sih diri kamu tuh tidak selemah yang kamu pikir loh. Saya ulangi ya, diri kita nih yang sering dianggap lebih lemah, itu tidak salah.
kita tidak selemah yang kita pikir. Diri kamu tuh tidak selemah dan serapuh itu. Yang jadi masalah, tekanan hidup kamu itu lebih besar dan lebih banyak dibandingkan orang-orang generasi dulu. Kenapa? Karena dikit-dikit kalau kita salah zaman sekarang dikomentarin. Bener gak sih? Coba ayo. Pernah gak kamu lagi masang foto di Instagram mungkin, atau di TikTok, atau bikin sebuah karya gitu di YouTube. Salah dikit doang, dikomentarinnya seolah-olah kayak kamu tuh salah banget gitu. Atau mungkin yang paling sering gini nih, diri kamu mungkin gak pernah disalahin ya, tapi lagi enak-enak buka sosial media gitu ya, atau lagi enak-enak buka internet, tiba-tiba muncul hal-hal yang bikin kamu berkata, kok saya gak bisa seperti dia sih? Kok badan dia lebih kurus ya daripada saya? Aduh, kok saya gemuk banget sih? Atau aduh, kok saya kurus banget sih, badannya gak sebagus dia? Apa? Dia umurnya lebih muda dari saya, udah bisa punya mobil. Hah? Dia umurnya lebih muda dari saya, tapi udah nikah. Sementara saya jomblo akut lagi. Aduh. Sebentar. Kalau kamu tersenyum-senyum sendiri, berarti apa yang saya katakan ini kau banget ya? Bener gak sih? Gak usah malu. Senyum aja, bahkan kalau bisa ketawa. Tertawakanlah diri kita. Kadang-kadang itu perlu loh. Kenapa saya bilang tertawakan diri kita? Gini, kita itu kadang-kadang suka gak ngerasa. Gak ngerasanya gimana? Masalah hidup kita itu sebenarnya emang benar. Jauh lebih rendah dibandingkan masalah bapak ibu kita. Atau bahkan kakek nenek kita. Masalah hidup bapak ibu kita, apalagi kakek nenek kita dulu lebih berat. Betul. Tapi, ada tapinya. Mereka dulu, masalahnya tidak serumit kita sekarang. Kita itu, sekarang, dengerin baik-baik, kita entah kenapa dipaksa loh. Dipaksa untuk diurusin orang, padahal orang-orang itu kita nggak kenal, dan kita itu dipaksa untuk ngurusin orang. Jadi bener kan? Gimana kita nggak stres coba? Kita diurusin orang terus, atau kita dipaksa untuk ngurusin orang? Kayaknya kepancing nih jari-jari kita ingin komentarin orang aja. Kalau nggak hati-hati, kalau diri kamu bukan sahabat pagar kehidupan nih contohnya, ada orang aneh dikit dikomentarin tuh pakai jari. Mungkin dipikir itu bisa bikin enak gitu ya ngomentarin orang, tapi setiap kali kita gibah, setiap kali kita gosip, setiap kali kita ngomentarin orang, di saat itulah hati kita kotor. Sadar atau tidak, itu fakta. Nah itu loh yang membuat hidup kita jadi tambah rumit. Sehingga ketika kita dapat cobaan dikit atau masalah dikit, di mata orang lain seolah-olah generasi milenial, generasi Z itu lemah. Seolah-olah kita ini rapuh, dikit-dikit healing, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit protes. Padahal tidak. Kita bukan manusia yang lemah, hanya saja kita dari usia semuda ini sudah disuruh menghakimi atau dihakimi. Betul atau tidak? Itu kan yang bikin kita jadi berat pikirannya. Sadar nggak sih? Masuk akal? Nah, sekarang dari sini baru saya ingin memberikan kamu sebuah solusi emas. Gini solusinya. Pertama, saya harus mengatakan bahwa diri kamu itu hebat. Betul. Kenapa saya bilang gitu? Gini alasannya. Diri kamu bisa menemukan video pagar kehidupan ini itu karena menurut YouTube kamu adalah orang yang sedang mencari video-video seperti ini. Sekarang mungkin gak sih diri kamu yang hebat ini bisa dikatakan hebat kalau diri kamu tidak mencari pertolongan? Saya bilang kamu hebat karena diri kamu tuh masih mau sembuh. Diri kamu masih mau diobatin, masih gak nyerah. Itulah bukti bahwa kamu tuh hebat. Sekarang coba lakukan sebuah ritual sederhana yang bisa memulihkan kamu ya. Mau? Ritual ini sudah saya gunakan untuk menyembuhkan orang dan menyembuhkan diri saya sendiri. Gimana mas caranya? Sederhana. Pertama, setiap kali kamu ada masalah dan kamu curhat kepada orang, kemudian orang memberikan jawaban sama persis seperti yang saya contohkan di depan tadi, diri kamu nggak usah marah lagi ya. Kenapa? Karena diri kamu sudah tahu kan sebabnya kenapa mereka begitu, karena mereka tidak memahami bahwa tekananmu sebenarnya lebih rumit daripada mereka. Kalau kita lebih paham, lebih berilmu daripada mereka, kita harus bisa lebih toleransi dong. Jangan marah, apalagi kesel.
Jauhi aja mereka. Berikan pemahaman di batin kamu bahwa mereka tidak memahami apa yang sudah kamu pahami dari video ini. Abaikan mereka, maafkan mereka. Itu yang pertama. Bisa? Yang kedua, ini yang paling penting, bahkan mungkin yang sudah melakukan, silakan testimoni di komentar bawah ya. Testimoni mengenai yang kedua ini. Apa mas? Puasalah sosial media. Halo? Puasa sosial media itu meringankan 80% masalah hidup kamu. Kalau nggak percaya, coba yang pernah puasa sosial media persis seperti yang pernah saya anjurkan di video yang lain. Coba kamu testi di komentar. Tuliskan pengalaman kamu sebelum kamu puasa sosmed dan sesudah kamu puasa sosmed. Masalahmu seberapa besar hilangnya? Coba testimoni di komentar bawah ya. Nanti saya berikan hati. Biar semua sahabat pagar kehidupan nih, terutama yang baru kenal, jadi tahu bahwa puasa sosmed itu loh yang menghilangkan sebagian besar banget masalah hidup kita. Saya juga sering kok main TikTok, tapi saya cuma posting doang. Saya nggak pernah ngeliat TikTok orang lain. Bahkan maaf, di Instagram pun, di TikTok pun, kalau kamu pernah DM saya, bukan saya nggak mau bales, bukan. Karena saya nggak pernah buka DM. Jarang banget buka DM. Karena tugas saya buka sosmed adalah cuma sharing kayak gini. Sharing video di YouTube, sharing video di TikTok, sharing video di Instagram. Selesai. Abis itu saya tidak melihat postingan orang lain. Kenapa? Karena itu racun, teman-teman. Bener nggak? Itu racun banget. Jadi kalau kamu punya usaha online, tetap buka Facebook, buka Instagram, tapi hanya untuk kerja. Nggak usah baca, apalagi ngelihat postingan orang lain. No, itu racun. Sekalinya kamu melihat, kamu akan terpancing untuk kepo dan melihat lebih dalam. Sehingga kamu keracunan dengan masalah orang lain. Bener apa bener? Bener ya? Jadi sekarang yuk, saya nggak mau panjang-panjang. Saya ingin coba kamu lakukan dua hal ini. Di video ini saya sudah memberikan kamu pemahaman emas yang kau butuhkan. Tonton video ini berulang kali, kamu resapi dan kamu patuhi deh. Lihat testimoni yang ada di komentar video ini. Kamu rasakan sendiri. Kalau kamu ingin seperti mereka sembuhnya, pulihnya, rasakan deh. Praktekkan apa yang saya anjurkan di video ini tadi. Kamu hebat dan kamu berhak untuk bahagia. Itu pesan saya untuk kamu. Oke? Lakukan ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.